PSSI resmi memecat Indra Syafri dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U20 sebagai konsekuensi kegagalan di Piala Asia U20 2025. Tanggapan Erick Thohir terkait kontrak Asti. Bahwa sudah ada kesepakatan kontrak saya dan Coach Sintayong sampai Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mantap, Erick Thohir juga ingin Timnas U20 lolos Piala Dunia seperti Timnas U17. Erick Thohir langsung pecat Indra Syafri dan digantikan oleh Shin Tae-yong. Mantap betul, Doni Tri Pamungkas terima gaji sampai 2 miliar dari Persija Jakarta. Pemain ini digadang-gadang akan jadi penerus Bambang Pamungkas dan Rizky Ridho di masa depan. Mengejutkan, Stefano Lillipali ternyata pernah dilatih oleh pelatih Liverpool saat ini yakni Arne Slot. Pantas saja statistiknya di klub dan Timnas Indonesia mentereng, penampilannya pun juga sekelas pemain Eropa. Bangga, media Italia soroti kepemimpinan JIZ di klub Venezia FC. Tak heran bek satu ini jadi rebutan tim-tim besar di Serie A, bahkan mereka prediksi sebentar lagi Izes bisa dilirik klub Liga Inggris. Kiper lokal minggir dulu, Cirus Margono akan dimainkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih baru Timnas akan bawa kiper keturunan satu ini sebagai pelapis Maarten Paes. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Mantap, Erick Thohir juga ingin Timnas U20 lolos Piala Dunia seperti Timnas U17. Erick Thohir langsung pecat Indra Syafri dan digantikan oleh Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U17 baru saja mencatatkan sejarah dengan memastikan diri melaju ke Piala Dunia U17 setelah tampil gemilang di Piala Asia U17. Skuad Garuda Muda menunjukkan performa luar biasa dalam dua laga awal, sukses menumbangkan Korea Selatan dengan skor 1-0 dan menghancurkan Yaman dengan kemenangan telak 4-1. Permainan tim semakin solid dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, memperlihatkan perkembangan signifikan dalam strategi dan mental bertanding. Dengan performa impresif ini, banyak yang mulai memprediksi bahwa Indonesia bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga kandidat kuat untuk menjuarai Piala Asia U17. Di sisi lain, kita kilas balik sejenak ke performa Timnas Indonesia U20, yang beberapa waktu lalu menjadi sorotan setelah tampil mengecewakan di Piala Asia U20. Skuad asuhan Indra Syafri gagal menunjukkan performa yang diharapkan, bahkan dalam ajang Seoul Earth Cup, mereka harus menelan kekalahan dari Thailand dengan skor 0-2. Hasil ini tentu menjadi sesuatu yang sangat memalukan bagi Timnas Indonesia, terutama PSSI. Padahal dalam kompetisi tersebut, Timnas berhasil mengalahkan Argentina. Justru kalah dengan tim sesama Asia Tenggara. Tak heran banyak penggemar Timnas yang marah dengan hasil kerja Indra Syafri dalam turnamen tersebut. Hal ini memicu evaluasi besar-besaran dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang tak ingin Timnas U20 terus terpuruk. Melihat tren negatif tersebut, Erick akhirnya mengambil keputusan tegas dengan memberhentikan Indra Syafri dari jabatannya sebagai pelatih kepala Timnas U20. Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk menyelamatkan masa depan sepak bola Indonesia di level kelompok umur dan memastikan tim memiliki fondasi yang lebih kuat. Sebagai pengganti, Erick menunjuk Shin Tae-yong untuk menukangi Timnas U20. Kepercayaan terhadap Shin Tae-yong bukan tanpa alasan. Pelatih asal Korea Selatan itu dikenal memiliki kemampuan dalam membangun tim dari nol dan telah membuktikannya dengan berbagai prestasi bersama Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Shin Tae-yong terbukti membawa Timnas Indonesia Senior dan U23 lolos ke Piala Asia. Bahkan kesuksesan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia saat ini, salah satunya juga berkat kerja keras dan dedikasi dari Shin Tae-yong yang berjuang sejak 5 tahun lalu.
Shin Tae-yong adalah sosok yang paham bagaimana membangun tim dari dasar dan menjadikannya kuat. Saya yakin dia mampu membawa timnas U20 ke level yang lebih tinggi, ujar Erick Thohir dalam sebuah wawancara. Dengan kehadiran Shin Tae-yong, diharapkan timnas U20 bisa kembali menemukan performa terbaiknya dan meraih target, yakni lolos ke Piala Dunia U20. Namun, rumor terbaru menyebutkan hal yang berbeda lagi. Kabar dari media-media lokal menyebutkan bahwa Shin Tae-yong sebenarnya disiapkan untuk menggantikan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia senior. Sementara itu, Kluivert bersama Alex Pastor dikabarkan akan mengambil alih kendali timnas U20. Spekulasi ini semakin menarik perhatian publik, mengingat Shin Tae-yong masih dianggap sebagai sosok yang sangat layak untuk terus membesut timnas utama, bukan hanya fokus pada kelompok umur. Namun, terlepas dari berbagai spekulasi yang beredar, keputusan Erick Thohir untuk memecat Indra Syafri dan kembali memanggil Shin Tae-yong tetap dianggap langkah yang tepat. Performa buruk timnas U20 di Piala Asia dan ajang lainnya menjadi alasan kuat bagi PSSI untuk segera melakukan perubahan demi meningkatkan kualitas tim. Shin Tae-yong sendiri dijadwalkan tiba di Indonesia minggu depan untuk bertemu dengan PSSI dan membahas kontraknya. Kepastian mengenai peran yang akan ia ambil masih menjadi tanda tanya besar. Apakah hanya untuk timnas U20 atau justru mengisi posisi pelatih kepala di timnas senior? Lantas, setujukah kalian jika Shin Tae-yong gantikan Indra Syafri di timnas U20? Atau kalian lebih setuju jika Shin Tae-yong gantikan Patrick Kluivert sekalian di timnas senior? Jika setuju tulis setuju di kolom komentar di bawah ini ya guys. Mengejutkan, Stefano Lillipali ternyata pernah dilatih oleh pelatih Liverpool saat ini yakni Arne Slot. Pantas saja statistiknya di klub dan timnas Indonesia mentereng, penampilannya pun juga sekelas pemain Eropa. Stefano Lillipali, gelandang serang Borneo FC yang dikenal sebagai salah satu pemain kunci timnas Indonesia, ternyata pernah merasakan sentuhan kepelatihan Arne Slot, pelatih Liverpool saat ini. Pengalaman itu terjadi ketika keduanya masih berkarir di Belanda, memberikan cerita menarik tentang perjalanan Lillipali sebelum ia bersinar di sepak bola Indonesia. Kisah ini bermula ketika Lillipali, yang sebelumnya memperkuat Persija Jakarta, memutuskan kembali ke Belanda untuk bergabung dengan Telstar pada tahun 2015. Selama 2 musim di sana, Lillipali menunjukkan performa solid yang akhirnya menarik perhatian Arne Slot, yang saat itu menjabat sebagai pelatih SC Cambuur. Slot secara langsung meminta Lillipali bergabung dengan SC Cambuur, dan transfer tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam karir sang pemain. Bersama Cambuur, Lillipali tampil dalam 17 pertandingan di bawah asuhan Slot, mencetak 8 gol. Statistik itu menjadi bukti bahwa Lillipali mampu beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi signifikan di lini serang. Meskipun kerjasama mereka tidak berlangsung lama, hanya sekitar 7 bulan karena Lillipali memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan memperkuat Bali United, ia tetap mengingat Slot sebagai pelatih dengan taktik yang cemerlang. Kini, melihat mantan pelatihnya sukses menangani Liverpool, Lillipali berharap Slot bisa meraih kejayaan bersama tim berjuluk The Reds tersebut. Pengalaman ini menunjukkan perjalanan karir Lillipali yang penuh warna dan pengaruh dari tokoh-tokoh besar di dunia sepak bola. Diketahui, Stefano Lillipali resmi bergabung dengan Borneo FC pada Mei 2022 dan segera menjadi salah satu penyerang kunci dalam tim. Di musim pertamanya, ia tampil mengesankan dengan 32 pertandingan, mencetak 8 gol dan memberikan 10 assist, yang menunjukkan kemampuannya sebagai pencetak gol handal. Di musim keduanya, kontribusinya meningkat pesat. Ia tampil dalam 40 pertandingan di berbagai kompetisi, termasuk Liga 1 dan Piala Presiden, dengan hasil 11 gol dan 18 assist. Musim ini, meski baru berjalan, Lillipali sudah tampil 9 kali di Liga 1 dan ASEAN Club Championship, mencetak 1 gol dan mencatatkan 3 assist. Keterampilan dan konsistensinya membuatnya menjadi pemain yang diharapkan dapat terus berkontribusi bagi Borneo FC. Selain itu, pemain satu ini juga aktif bermain di timnas. Sebagai pemain kelahiran Belanda yang menjadi WNI sejak 2011, Lillipali sebelumnya membela timnas Belanda di level U15 hingga U18. Ia juga mencatatkan 5 penampilan dan 4 gol untuk timnas U23 sebelum debut di timnas senior pada Agustus 2013. Sejak saat itu, ia telah bermain dalam 30 pertandingan dan mencetak 3 gol.
Dengan pengalaman ini, Lillipali menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia. Kabar mengejutkan, Sadil Ramdhani semakin dekat untuk pindah ke Persib Bandung. Netizen prediksi Sadil tak akan dimainkan di Persib mengingat klub tersebut punya Ciro Alves dan David da Silva. Nama Sadil Ramdhani kembali menjadi sorotan dalam bursa transfer paruh musim Januari 2025 ini. Isu kepindahannya ke klub baru semakin berkembang, seiring dengan berbagai masalah yang melanda klub tempatnya bermain saat ini. Beberapa isu internal tim dan permasalahan kebugaran yang sempat mengganggu performanya turut memperbesar spekulasi tersebut. Hal ini diperparah oleh pemberitaan media Malaysia yang juga mengangkat rumor kepindahan Sadil, semakin memperkuat kabar bahwa ia akan segera bergabung dengan tim Liga 1, Persib Bandung. Sadil, yang dikenal sebagai pemain sayap andalan timnas Indonesia, sempat dikaitkan dengan Persib Bandung sebelumnya. Namun, hingga kini pihak klub belum memberikan pernyataan resmi terkait potensi transfer tersebut. Meski begitu, rumor mengenai masa depannya terus berkembang, dan media di Malaysia seakan mengompori dengan semakin gencar memberitakan kemungkinan kepindahannya ke klub besar Indonesia tersebut. Sadil sendiri mengalami sejumlah masalah kebugaran sejak paruh musim 2023, yang membuatnya harus melewatkan beberapa pertandingan penting. Hal ini jelas menjadi pertimbangan bagi klub-klub yang berminat untuk merekrutnya. Meski memiliki kemampuan luar biasa, konsistensi dan kondisi fisik menjadi faktor utama yang menjadi perhatian. Keterbatasan itu membuat beberapa pengamat menyarankan agar Sadil mencari klub yang lebih stabil dalam hal manajemen kebugaran pemain. Di sisi lain, Persib Bandung, yang juga sedang gencar melakukan perbaikan skuad, diketahui sudah memiliki beberapa pemain kunci di lini depan, seperti Ciro Alves dan David da Silva. Kedua pemain tersebut sudah sering menjadi andalan tim, sehingga muncul pertanyaan apakah Sadil akan mendapatkan tempat utama jika bergabung dengan Maung Bandung. Namun, masih ada potensi bagi Sadil untuk bersaing merebut posisi utama, terutama dengan kualitas permainannya yang bisa memberi dimensi baru dalam serangan Persib. Bagi Sadil, perpindahan ke Persib bisa menjadi langkah besar dalam kariernya, namun juga penuh tantangan, mengingat tingkat persaingan yang ketat di skuad tim tersebut. Belum ada kejelasan pasti mengenai masa depannya, namun seluruh perhatian kini tertuju pada keputusan yang akan diambilnya dalam waktu dekat. Mantap betul, Doni Tri Pamungkas terima gaji sampai 2 miliar dari Persija Jakarta. Pemain ini digadang-gadang akan jadi penerus Bambang Pamungkas dan Rizky Ridho di masa depan. Doni Tri Pamungkas, kapten timnas Indonesia U20, sedang menjadi sorotan publik setelah tampil memukau di Piala AFF 2024. Meskipun dalam laga melawan Myanmar yang berakhir dengan kemenangan Indonesia, gol yang tercipta bukan berasal dari kaki Doni Tri, melainkan dari Asnawi Mangkualam. Namun, peran besar Doni Tri di lini pertahanan tetap tak luput dari perhatian. Ia tampil sebagai bek tengah yang tangguh dan konsisten menjaga garis pertahanan tim yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong. Berkat penampilannya yang solid, Doni Tri akhirnya dianugerahi penghargaan Man of the Match, yang menambah popularitasnya di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Tampil dengan gaya permainan yang matang di usia yang terbilang muda membuat Doni Tri dibandingkan dengan legenda timnas Indonesia, Bambang Pamungkas. Perbandingan ini semakin menggema setelah Doni Tri memulai karirnya bersama Persija Jakarta, klub yang juga pernah dibela oleh Bambang Pamungkas. Hal ini membuat banyak netizen semakin mengagumi talenta yang dimiliki oleh Doni Tri, yang dianggap sebagai penerus generasi emas Indonesia. Selain bakat sepak bola yang menjanjikan, Doni Tri juga memperoleh penghasilan yang cukup mengesankan. Menurut berbagai sumber, gaji yang diterima oleh pemain kelahiran 11 Januari tahun 2005 ini di Persija Jakarta diperkirakan mencapai 2,17 miliar rupiah per musim. Angka ini cukup tinggi untuk pemain muda yang baru berusia 19 tahun, dan menjadi bukti bahwa Persija mengakui potensi besar yang dimiliki Doni Tri. Tak hanya gaji yang besar, nilai pasar Doni Tri juga menunjukkan kenaikan signifikan. Berdasarkan informasi terbaru dari Transfermarkt, harga pasar Doni Tri tercatat mencapai 2,61 miliar rupiah pada Desember 2024. Ini menunjukkan bahwa Doni Tri dianggap sebagai aset berharga yang potensial untuk berkembang menjadi pemain bintang di kancah sepak bola internasional.
Di Piala AFF 2024, meskipun timnas Indonesia harus terhenti di babak penyisihan, performa Donitri tetap menjadi sorotan. Terutama karena ia baru pertama kali tampil di level senior pada pertandingan melawan Myanmar. Dalam laga itu, Donitri ditempatkan di posisi bek kiri tengah dalam formasi 3 bek, yang berbeda dengan posisi sebelumnya sebagai bek sayap kiri. Penampilan solidnya di turnamen ini semakin memperkuat keyakinan bahwa ia merupakan bagian dari masa depan cerah sepak bola Indonesia, dan mungkin saja menjadi penerus bagi pemain-pemain besar sebelumnya, seperti Rizky Ridho dan Bambang Pamungkas. Kiper lokal minggir dulu, Cirus Margono akan dimainkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih baru timnas akan bawa kiper keturunan satu ini sebagai pelapis Maarten Paes. Cirus Margono, kiper berusia 22 tahun, kini tengah menghadapi kenyataan pahit yang jauh dari harapannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, ia memiliki impian besar untuk membela skuad Garuda, namun kini keadaan membawanya ke titik yang berbeda. Tidak hanya impian untuk tampil di level internasional yang terasa semakin jauh, tetapi Cirus kini juga tanpa klub setelah perjalanan karir yang penuh tantangan. Nama Cirus Margono sempat mencuri perhatian publik pada Maret 2024 ketika ia secara resmi menjadi warga negara Indonesia, tanpa melalui proses naturalisasi, karena status kewarganegaraan gandanya, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Hal ini terjadi berkat Undang-Undang Kewarganegaraan yang memberikan hak bagi individu dengan kewarganegaraan ganda untuk menjadi WNI secara otomatis. Tentu, hal ini membuka peluang bagi Cirus untuk masuk dalam radar timnas Indonesia. Pemain yang memiliki tinggi badan 190 cm ini memulai karir sepak bola di akademi-akademi ternama seperti New York Soccer Club dan Met Oval Academy. Karirnya terus berkembang, hingga pada tahun 2021 ia memutuskan untuk melanjutkan langkahnya ke Yunani dan bergabung dengan tim cadangan Panathinaikos, yang bermain di Liga Super Yunani 2. Di sana, ia berharap bisa mengasah kemampuan dan mendapatkan pengalaman untuk tampil di level yang lebih tinggi. Namun, meski sudah mengantongi status WNI, Cirus belum pernah mendapat kesempatan untuk dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Ketika timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, namanya tak pernah muncul dalam daftar pemain yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Harapan Cirus untuk tampil di bawah Mister Garuda belum terwujud, meskipun ia sudah menunjukkan potensi yang cukup menjanjikan. Kabar baru muncul dengan kedatangan pelatih Patrick Kluivert, yang dipercaya akan memberi kesempatan bagi Cirus untuk menunjukkan kemampuannya. Meski persaingan di posisi penjaga gawang timnas Indonesia terbilang ketat, terutama dengan kehadiran Maarten Paes, banyak yang meyakini bahwa Kluivert akan memberi peran penting bagi Cirus, mungkin sebagai pelapis Paes di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Keputusan ini berpotensi mengubah arah karir Cirus, yang sebelumnya terkendala oleh minimnya kesempatan bermain di level internasional. Kini, harapan baru muncul baginya untuk bisa membela timnas Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Kecewa, fans Sport FC protes pada pihak manajemen karena perpanjang kontrak Asnawi Mangkualam. Baru tanda tangan penampilannya sudah menurun. Mereka berharap Asnawi mau memperbaiki penampilannya. Asnawi Mangkualam, bek andalan timnas Indonesia, baru saja menekan kontrak perpanjangan dengan klubnya. Sport FC resmi mengumumkan bahwa mereka telah memperpanjang kontrak Asnawi hingga 2029, dengan kontrak baru yang berdurasi 4 tahun. Pemain berusia 25 tahun tersebut akan terus berkarir di Liga Thailand bersama Port FC sampai usia 30 tahun. Ini menjadi pencapaian besar dalam karir Asnawi, yang semakin menunjukkan komitmennya di luar negeri. Asnawi sendiri menyambut perpanjangan kontrak ini dengan membagikan video di media sosial yang menampilkan jersey Port FC dengan nomor punggung 2029. Namun, meskipun kabar perpanjangan kontraknya disambut dengan antusiasme oleh sebagian pihak, beberapa penggemar Port FC menunjukkan kekecewaan. Pasalnya, setelah menandatangani kontrak baru, performa Asnawi di lapangan dinilai menurun. Pada pertandingan pekan ke-16 Thai League 1 musim ini yang berlangsung pada minggu kemarin, Asnawi kembali dipercaya tampil sebagai starter di posisi bek kanan. Namun, meski mendapatkan kepercayaan penuh,
Port FC harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Singha Chiang Rai United. Gol tunggal kemenangan Chiang Rai dicetak oleh Siti Chok Kan Lu pada menit ke-13 yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Hasil buruk ini membuat Port FC tergelincir ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 29 poin, tertinggal dari tim-tim lainnya yang terus bersaing ketat. Bagi para penggemar Port FC, kekalahan ini jelas menambah kekecewaan, terutama karena Asnawi dianggap kurang memberikan dampak positif dalam pertandingan. Sebagai pemain yang baru saja mendapatkan kontrak jangka panjang, ekspektasi terhadap kontribusi Asnawi tentu lebih tinggi. Banyak yang berharap agar bek kanan asal Makassar ini bisa segera bangkit dan memperlihatkan penampilan terbaiknya seperti yang sering ia tunjukkan bersama timnas Indonesia. Namun, meskipun ada kritik, Asnawi tetap memiliki potensi besar untuk berkembang lebih baik. Perjalanan karirnya di luar negeri, khususnya di Liga Thailand, masih panjang dan banyak peluang untuk memperbaiki performa. Semoga saja, dengan dukungan yang terus mengalir dari para penggemar, Asnawi dapat menemukan kembali ketajaman dan menjadi pemain yang lebih penting bagi Port FC di masa mendatang. Bangga, media Italia soroti kepemimpinan JIZ di klub Venezia FC. Tak heran bek satu ini jadi rebutan tim-tim besar di Serie A, bahkan mereka prediksi sebentar lagi Izes bisa dilirik klub Liga Inggris. Bek timnas Indonesia, JIZ, mendapat pengakuan besar dari media Italia berkat penampilannya yang memukau dalam pertandingan Liga Italia pekan ke-20 antara Venezia dan Inter Milan pada 12 Januari 2025. Dalam laga tersebut, Izes menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa di lini belakang, meskipun timnya harus kalah dengan skor tipis 0-1. Pemain berusia 24 tahun ini dipercaya menjadi bek sentral utama Venezia setelah cedera parah yang dialami oleh Michael Svoboda, yang diprediksi akan absen hingga akhir musim. Menghadapi serangan-serangan dari para penyerang Inter seperti Lautaro Martinez, Mehdi Taremi, Marco Arnautovic, dan Marcus Thuram, Izes tampil sangat solid. Ia bekerja sama dengan dua bek lainnya, Richie Sagrado dan Marin Severko, dalam formasi 3 bek untuk menjaga pertahanan Venezia. Walaupun Inter Milan menguasai pertandingan dan menciptakan 16 peluang, mereka hanya mampu mencetak 1 gol melalui bek mereka, Matteo Darmian, pada menit ke-16. Penampilan gemilang Izes dalam menjaga pertahanan Venezia patut mendapat pujian, mengingat kualitas serangan yang dimiliki oleh tim juara bertahan Serie A tersebut. Di tengah berbagai pujian, JIZ mendapatkan nilai tertinggi di antara bek Venezia dalam penilaian yang dikeluarkan oleh media Italia. Tutto Mercato Web memberikan rating 7 untuk performanya, serta mengakui kepemimpinannya di lapangan. Dalam pertandingan tersebut, Izes berhasil melakukan 3 sapuan, 3 blok tembakan, dan berperan sebagai inisiator serangan dari lini belakang. Meski mendapat perhatian khusus, Izes tetap rendah hati dan tidak ingin mengambil sorotan sendirian. Baginya, keberhasilan tim dan kerjasama di antara rekan-rekannya jauh lebih penting daripada pencapaian pribadi. Saat ditanya tentang perannya sebagai pemimpin di lini belakang, Izes dengan tegas menjawab bahwa ia hanya berusaha melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin dan merasa senang bisa membantu tim. Ia juga menekankan pentingnya kolektivitas dalam setiap pertandingan. JIZ memang menjadi pemain yang semakin dicari dan diandalkan, baik di klub maupun di level internasional, dan penampilannya di laga melawan Inter Milan semakin menegaskan kualitas dan kematangannya sebagai seorang bek yang bisa diandalkan. Yes, asisten pelatih FC Twente ungkap proses pemulihan Miss Hilges sudah mulai membaik. Hilges diperkirakan bisa kembali merumput saat kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai pada Maret mendatang. Timnas Indonesia tengah menghadapi tantangan baru di tengah pengumuman Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Salah satu bek andalan mereka, Miss Hilges, harus menjalani pemulihan cedera yang tampaknya membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan awal. Informasi ini disampaikan oleh asisten pelatih FC Twente, Peter Uneken, yang mengungkapkan bahwa Hilges masih belum bisa kembali ke lapangan dalam waktu dekat. Cedera tersebut dialami Hilges saat membela Twente dalam laga Liga Eropa melawan Olympiakos pada pertengahan Desember 2024. Sejak itu, pemain bertahan berusia 22 tahun ini absen dari daftar pemain, baik di kompetisi domestik maupun Eropa.
Dalam pernyataannya, Hilgers menyebutkan bahwa proses pemulihan ini tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga mental. Meski demikian, ia tetap optimis dapat pulih sepenuhnya sebelum laga penting timnas Indonesia melawan Australia pada 20 Maret 2025, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Uneken, Hilgers dipastikan tidak akan tampil dalam pertandingan Twente melawan Go Ahead Eagles pada babak 16 besar KNVB Beker. Meski demikian, waktu pasti kapan Hilgers akan pulih sepenuhnya masih menjadi tanda tanya. Twente sendiri sedang menghadapi jadwal padat. Setelah pertandingan melawan Go Ahead Eagles, mereka akan bertemu NAC Breda di Liga Domestik, diikuti laga Liga Eropa melawan Malmo hanya beberapa hari kemudian. Hilgers saat ini fokus menjalani pemulihan dengan tujuan bisa kembali tampil bersama Twente dan timnas Indonesia. Ia memiliki komitmen besar untuk membela skuad Garuda dalam pertandingan penting melawan Australia, yang akan menjadi ujian berat bagi tim asuhan Kluivert. Kehadirannya sangat dinantikan karena kemampuannya sebagai bek tengah yang tangguh dan berpengalaman di level Eropa. Meski absennya Hilgers menjadi pukulan bagi Twente, timnya tetap mendukung penuh proses pemulihannya. Hilgers dipandang sebagai bagian penting dari skuad, tidak hanya di klubnya tetapi juga untuk timnas Indonesia. Pengalaman bermain di Liga Eropa menjadi salah satu alasan utama mengapa ia dianggap sebagai pemain kunci dalam lini pertahanan Garuda. Para penggemar timnas Indonesia tentu berharap Hilgers dapat kembali dalam kondisi terbaiknya. Kehadirannya di lapangan akan menjadi dorongan besar bagi tim untuk tampil lebih kompetitif, khususnya dalam upaya merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Kini, yang bisa dilakukan adalah menunggu proses pemulihannya berjalan lancar sehingga ia dapat kembali bersinar baik di level klub maupun internasional. Ngeri, Arhan Kakak pernah masuk ke dalam daftar pemain terbaik dunia. PSSI tak mau sia-siakan bakat muda ini. Meskipun pemain lokal kualitasnya sudah setara dengan pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Nama Arhan Kakak Putra Purwanto kian mencuri perhatian di dunia sepak bola, tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Pemain kelahiran Blitar, Jawa Timur, pada 2 September 2007 ini baru saja mencatatkan prestasi membanggakan dengan masuk ke dalam daftar 60 pemain muda terbaik dunia versi media Inggris. Prestasi ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu talenta masa depan yang menjanjikan bagi sepak bola Indonesia. Arhan memulai debut profesionalnya di Liga 1 bersama Persis Solo pada usia 15 tahun, menjadikannya pemain termuda dalam sejarah kompetisi tersebut. Saat itu, ia tampil sebagai pengganti Ramadan Sananta dan Karim Rossi di lini serang. Kepercayaan yang diberikan pelatih kepadanya membuktikan bahwa Arhan memiliki potensi besar. Meskipun masih belia, di musim ini, ia terus menunjukkan konsistensi bermain di tim utama Persis Solo, bersaing dengan para seniornya. Karir Arhan di timnas juga penuh cerita. Sejak usia muda, ia menjadi bagian penting dari timnas Indonesia U16 dan U20. Penampilannya di Piala Dunia U17 2023 dan turnamen Toulon 2024 memperlihatkan kemampuan teknis dan mentalitas kompetitifnya. Ia juga menjadi andalan di Piala AFF U19 2024 di Surabaya, di mana pelatih Indra Syafri mempercayakannya untuk mengisi lini depan. Bakat luar biasa Arhan tidak muncul begitu saja. Ia merupakan putra dari Purwanto Suwondo, mantan penyerang timnas Indonesia yang pernah membela klub-klub besar seperti Persebaya, Arema, dan Semen Padang. Sang ayah menjadi inspirasi utama dalam perjalanan karir Arhan. Ia memulai langkahnya di sepak bola dari SSB Mitra Tunas Muda Blitar sebelum bergabung dengan PSBK Blitar U13 pada 2019. Karirnya terus melesat dengan membela Bayangkara FC U16 pada 2021, kemudian memperkuat Persis Solo U20 setahun berikutnya. Arhan pertama kali mencuri perhatian di level internasional saat membawa timnas Indonesia U16 menjuarai Piala AFF U16 2022. Meskipun sempat menghadapi masalah disiplin di Piala Dunia U17 2023, Arhan membuktikan ketangguhannya dengan kembali memperkuat tim di berbagai ajang. Kini, di usianya yang baru 17 tahun, Arhan memiliki masa depan cerah. Dengan postur ideal, ketajaman mencetak gol, dan determinasi tinggi, ia diyakini bisa membawa Indonesia bersaing di panggung internasional. Prestasinya tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa, tetapi juga membuka jalan untuk karir yang lebih besar di masa depan.
Arhan Kakak adalah simbol harapan baru sepak bola Indonesia. Alhamdulillah, FIFA prediksi timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan mudah di bawah asuhan Patrick Kluivert. Pelatih satu ini akan buat permainan timnas Indonesia jadi sekelas tim-tim Eropa. Impian untuk melihat timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026 semakin nyata. Kompetisi bergengsi ini akan berlangsung tahun depan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan menjadi ajang yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia. Setelah sekian lama, harapan untuk kembali tampil di panggung dunia terbuka lebar, membawa angin segar bagi sepak bola tanah air. Sejarah mencatat, Indonesia, yang dulu dikenal sebagai Hindia Belanda, pertama kali berlaga di Piala Dunia 1938. Kini, kesempatan itu kembali hadir. Di bawah kepemimpinan baru pelatih Patrick Kluivert, skuad Garuda memiliki peluang besar untuk mencatat sejarah baru. Hingga saat ini, timnas Indonesia berada di posisi ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 6 poin dari 6 laga. Mereka meraih 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Dengan 4 pertandingan tersisa, peluang untuk lolos masih sangat terbuka. Jika mampu finish di 2 posisi teratas grup, timnas Indonesia akan langsung mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Namun, jika berada di peringkat ketiga atau keempat, jalan menuju turnamen ini masih bisa dilalui melalui putaran keempat kualifikasi. Pertandingan yang akan dihadapi timnas Indonesia tidaklah mudah. Mereka dijadwalkan bertemu Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025, sebelum menghadapi tim tangguh seperti China dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Namun, harapan tetap tinggi di bawah arahan Kluivert. Pelatih asal Belanda ini memiliki pengalaman segudang bersama klub-klub besar seperti Barcelona dan Ajax Amsterdam, serta didukung oleh asisten pelatih Denny Lanzat dan Alex Pastoor. FIFA sendiri optimis terhadap peluang Indonesia. Menurut mereka, skuad Garuda memiliki potensi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026, asalkan mampu tampil konsisten dan tidak gentar menghadapi lawan-lawan berat di babak kualifikasi. Kunci kesuksesan terletak pada keberanian, semangat juang, dan performa maksimal di setiap pertandingan. Patrick Kluivert, dengan kontrak hingga 2027, diharapkan dapat membawa strategi dan mentalitas baru yang mampu mengangkat performa Garuda. Jika Indonesia mampu memanfaatkan peluang dan meraih hasil positif, mimpi untuk kembali tampil di Piala Dunia bukanlah angan belaka. Seluruh bangsa menanti momen bersejarah ini, dan dukungan penuh dari para supporter diharapkan menjadi bahan bakar tambahan bagi perjuangan timnas Indonesia. Full senyum, Ole Romeni tinggal menunggu proses sumpah WNI dan bisa bergabung ke timnas Indonesia. Patrick Kluivert sudah siapkan strategi khusus yang bisa bawa skuad Garuda tembus Piala Dunia. Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyambut kabar baik terkait rencana kedatangan pemain naturalisasi baru yang akan memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak resmi diperkenalkan pada awal Januari lalu, Kluivert langsung memulai tugasnya dengan sejumlah agenda penting. Salah satu prioritasnya adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk menghadapi laga berat melawan Australia pada Maret mendatang. Di hari pertamanya bekerja, Kluivert mengunjungi Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin pagi. Setelah itu, ia melanjutkan kegiatannya dengan bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, di kantor Kemenpora. Dalam pertemuan ini, Kluivert didampingi asisten pelatih Denny Lanzat dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pada kesempatan tersebut, Erick Thohir mengungkapkan bahwa timnas Indonesia sedang memproses naturalisasi beberapa pemain keturunan untuk meningkatkan kualitas tim. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Ole Romeni, penyerang muda berusia 24 tahun yang memiliki catatan gol impresif di kompetisi Eropa. Erick memastikan bahwa proses naturalisasi Romeni hampir selesai, dan sang pemain hanya tinggal menunggu pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Romeni diharapkan resmi menjadi bagian dari skuad Garuda sebelum pertandingan melawan Australia. Kehadirannya dinilai akan menjadi solusi bagi lini depan Indonesia yang kerap kesulitan mencetak gol. Dengan torehan 41 gol dari 194 pertandingan di berbagai jenjang kompetisi Eropa,
Romeni memiliki potensi besar untuk menjadi ujung tombak andalan di bawah asuhan Kluivert. Jika bergabung, Romeni akan melengkapi lini serang Indonesia yang sebelumnya sudah diperkuat dua pemain naturalisasi lainnya, Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Keduanya memiliki total 36 gol sepanjang karir mereka di Eropa, dengan rincian 23 gol milik Oratmangun dan 13 gol milik Struijk. Kehadiran Romeni akan menambah kekuatan lini depan timnas Indonesia, membawa total gol mereka menjadi 74. Kehadiran trio striker yang produktif ini memberikan harapan baru bagi Kluivert untuk meningkatkan daya serang timnas Indonesia. Dengan strategi yang tepat, lini depan Garuda diharapkan lebih tajam dan mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia, termasuk Australia. Kini, fokus tertuju pada bagaimana Kluivert meramu kekuatan skuadnya agar mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 dapat menjadi kenyataan.